Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Samudera Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat bangunan pusat kerajaan Samudera di Desa Beringin, Kecamatan Samudera, sekitar 17 km sebelah timur Lok Seumawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Merasilu setelah ia masuk Islam, dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa lebih kurang 29 tahun, dari tahun 1297 sampai tahun 1326 Masehi. Kerajaan Samudera Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perlang, dengan Raja pertama Malik Al-Saleh, seorang pengembara Muslim dari Maghribi. Ibnu Battuta sempat mengunjungi Pasai tahun 1346 Ia juga menceritakan bahwa, ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang, sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk mengirimkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, Hindia Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki hubungan yang cukup luas dengan kerajaan luar pada masa jayanya. Samudera Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab dan Persia. Komoditi utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudera Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudera Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Seiring perkembangan zaman, Samudera mengalami kemunduran, hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh, Sultan Malikul Saleh tahun 1267 sampai tahun 1297 Masehi. Sultan Muhammad Malikul Zahir tahun 1297 sampai tahun 1326 Masehi. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir 1326 lebih kurang 13.454. Sultan Malik Az-Zahir 1346. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir yang memerintah tahun 1346 sampai tahun 1383. Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah tahun 1383 sampai tahun 1405. Sultanah Nahrasiyah yang memerintah tahun 1405 sampai tahun 1412. Sultan Salahuddin yang memerintah 1402. Sultan yang ke-9 yaitu Abu Zaid Malik Az-Zahir 1455. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir memerintah tahun 1455 sampai tahun 1477. Sultan Zainal Abidin memerintah tahun 1477 sampai tahun 1500. Sultan Abdullah Malik Az-Zahir yang memerintah tahun 1501 sampai tahun 1513. Sultan Zainal Abidin yang memerintah tahun-tahun 1513 sampai tahun 1524. Periode pemerintahan rentang masa kekuasaan Samudera Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga 16 Masehi. Wilayah kekuasaan Pasai mencakup wilayah Aceh ketika itu. Struktur pemerintahan pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Selain terdapat seorang sultan sebagai pemimpin kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain, seperti Menteri Besar Perdana Menteri atau orang kaya besar, seorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang disebut kadi, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu.
Biasanya para syah bandar ini juga berfungsi sebagai penghubung antara sultan dan pedagang-pedagang asing. Selain itu menurut catatan M. Yunus Jamil, bahwa pejabat-pejabat kerajaan Islam Samudera Pasai terdiri dari orang-orang alim dan bijaksana. Adapun nama-nama dan jabatan-jabatan mereka adalah sebagai berikut. 1. Seri Kaya Sayyid Ghiyasyuddin, sebagai Perdana Menteri. 2. Sayyid Ali bin Ali Al-Makarani, sebagai Syekhul Islam. 3. Bawa Kayu Ali Hisamuddin Al-Malabari, sebagai Menteri Luar Negeri. Kehidupan politik kerajaan Samudera Pasai yang didirikan oleh Marasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh, sebagai raja pertama yang memerintah tahun 1285 sampai tahun 1297. Pada masa pemerintahannya datang seorang musafir dari Venetia, Italia, tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan Marco Polo lah maka dapat diketahui bahwa Raja Samudera Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, maka pemerintahannya digantikan oleh keturunannya yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahiri, tahun 1297 sampai tahun 1326. Pengganti Sultan Muhammad adalah Sultan Ahmad yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir II tahun 1326 sampai tahun 1348. Pada masa ini pemerintahan Samudera Pasai berkembang pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Bahkan melalui catatan kunjungan Ibnu Battuta seorang utusan dari Sultan Delhi tahun 1345 dapat diketahui. Samudera Pasai merupakan pelabuhan yang penting dan istananya disusun dan diatur secara India dan patinya bergelar Amir. Pada masa yang diketahui selanjutnya pemerintahan Samudera Pasai tidak banyak. Karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III, kurang begitu jelas. Menurut sejarah Melayu, kerajaan Samudera Pasai diserang oleh kerajaan Siam. Dengan demikian karena tidak adanya data sejarah yang lengkap, maka runtuhnya Samudera Pasai tidak diketahui secara jelas. Dengan demikian Samudera Pasai menggantikan peran Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudera Pasai memiliki hegemoni pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Samudera Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Battulah. Komoditi perdagangan samudera yang penting adalah lada, kapur barus dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar yaitu uang emas yang disebut dirham. Kehidupan sosial budaya telah disebutkan di muka, bahwa Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam, untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. Hikayat Raja Pasai menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdurrauf Al-Singkili untuk membaca buku-bukunya. Sejalan dengan itu, juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durul Al-Mansur, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Mahdum Patakan, atas permintaan Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh Samudera Pasai dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Sultan Malikus Saleh adalah Sultan pertama Kesultanan Samudera Pasai. Ia memerintah mulai tahun 1267. Sultan Malikus Saleh satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad 13 dahulu. Maka, beliau mulanya bernama Marasilu akhirnya bergelar Malikus Saleh yang artinya Malik yang Saleh. Ia adalah keturunan dari Suke Umumput.
Suke Imumput adalah sebutan untuk keturunan 4 maharaja, merah bersaudara yang berasal dari Monhemer Champa, yang merupakan pendiri pertama kerajaan-kerajaan di Aceh pra-Islam. Di antaranya Maharaja Syahir Pohela yang mendirikan kerajaan Pereulak di Aceh Timur, Syahir Tanwi yang mendirikan kerajaan Jumpa di Biren, Syahir Poli Pauling yang mendirikan kerajaan Sama Indra di Pidi, dan Syahir Nui yang mendirikan kerajaan Indra Purba di Banda Aceh dan Aceh Besar. Nama Malikus Saleh kini diabadikan sebagai Bandar Udara Malikus Saleh dan Universitas Malikus Saleh Unimal di kota Lok Seumawe. Islam adalah agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat di Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia ada beberapa versi. Ada yang meyakini Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ada pula yang menyatakan pada abad ke-13. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Nisan Malik As-Saleh, Bukti Sejarah Islam Masuk ke Indonesia Abad ke-13. Malik Al-Saleh atau Merasilu merupakan pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Samudera Pasai. Awalnya, Malik Al-Saleh masih belum memeluk agama Islam. Malik Al-Saleh dibujuk oleh 2 orang pendakwa, yaitu Syekh Ismail dan Fakir Muhammad, untuk memeluk Islam dan mendirikan kerajaan Samudera sebagai pesaing Pasai. Akhirnya, Merasilu bersedia masuk Islam dan diberi gelar Sultan Malik Al-Saleh dan menjadi raja pertama kerajaan Samudera. Lebih lanjut, Sultan Malik Al-Saleh menikah dengan Putri Ganggang Sari, seorang keturunan Sultan Alaidin Muhammad Amin dari Kerajaan Perlak. Sejak saat itu, nama kerajaan Samudera berganti menjadi Kerajaan Samudera Pasai. Nama Samudera Pasai aslinya adalah Samudera Aca Pasai, yang artinya kerajaan samudera yang beribu kota di Pasai. Semenjak memeluk agama Islam, Sultan Malik Al-Saleh berusaha untuk menanamkan dasar-dasar kekuasaan Islam dan mengembangkan kerajaannya melalui perdagangan. Setelah wafat, makam Sultan Malik Al-Saleh pun menjadi bukti adanya pengaruh Islam dari Gujarat di Samudera Pasai. Peninggalan Kerajaan Samudera Pasai. 1. Nisan Samudera Pasai. 2. Gerabah lokal, keramik asing, serta benda logam. 3. Koin dirham Samudera Pasai. 4. Cakra Donya. 5. Stempel Sultan Al-Malik Az-Zahir. 6. Hikayat Raja-Raja Pasar. 7. Naskah Surat Sultan Zainal Abidin. 8. Tradisi Petrun Anak.